Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi, yaitu Ibu dosen Nur Latifah MPD dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dina Fauzia dan rekan saya yaitu Aulia Putri. Kami ingin memaparkan materi tentang penilaian menyimak dalam bahasa Indonesia kelas tinggi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Penilaian selalu ada dalam setiap unsur kegiatan apapun. Penilaian akan menjadi sebuah tolak ukur bagi seseorang. Begitu pula menurut Jali dan Puji Muljono 2007, penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah assessment, yang berarti penilaian sesuatu. Menilai itu sendiri berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu seperti menilai baik dan buruk, sehat dan sakit, pandai dan bodoh, tinggi atau rendah, dan sebagainya. Sebagai penilaian dapat memberikan hasil baik dan buruk setelah melakukan prosesnya. Pengukuran. Menurut Masijo tahun 1995, pengukuran sifat suatu objek adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud. Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah evaluation. Grunlo 1985 dalam Jali dan Puji Muljono 2007 berpendapat evaluasi adalah kegiatan proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Penilaian 1. Dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengukuran atau pengumpulan informasi sebelum membuat keputusan. 2. Hasil berupa kriteria dengan parameter tertentu. 3. Berinteraksi dengan informasi yang telah dikumpulkan untuk diolah. Pengukuran 1. Dilakukan pertama kali sebelum melakukan proses selanjutnya. 2. Hasil berupa angka. 3. Berinteraksi langsung dengan objek yang diatur. Evaluasi 1. Kegiatan yang lebih kompleks di mana mencakup pengukuran, penilaian, dan membandingkan. 2. Hasil berupa pengambilan keputusan atas hasil penilaian. 3. Berinteraksi dengan proses pengambilan keputusan terhadap suatu objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aulia Putri. Tes kompetensi menyimak. Terdapat 4 kemampuan dalam bahasa Indonesia, yaitu kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Setiap kemampuan yang terdapat dalam bahasa Indonesia saling berkaitan satu dengan lainnya, maka dari itu perlu beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang pertama ada persiapan khusus tes kompetensi menyimak, kedua bahan tes kompetensi. Pembuatan tes kompetensi menyimak. Pembuatan tes kompetensi menyimak harus disesuaikan dengan konsep yang akan digunakan pada kegiatan menyimak. Peserta tidak hanya mendengarkan wacana yang dibacakan saja, peserta mampu memahami isi wacana yang diperdengarkan sampai kepada langkah menyimpulkan sebuah informasi yang terkandung dalam wacana. Berawal dari tuntutan itu, maka tes kemampuan menyimak dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya tes kompetensi menyimak dengan memilih jawaban. Tes kompetensi ini memiliki jenis soal pilihan ganda. Kedua, tes kompetensi menyimak dengan mengonstruksi jawaban. Tes kompetensi jenis ini berbeda dengan jenis sebelumnya. Penilaian kinerja pemahaman menyimak. Untuk dapat menilai keterampilan menyimak, tentulah guru harus membuat instrumen penilaian kinerja yang di dalamnya terkandung unsur-unsur menyimak. Instrumen tersebut memudahkan guru menilai secara objektif berdasarkan unsur-unsur utama menyimak.
Baik, itu saja yang kami dapat presentasikan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.